Pengusaha muda Reksi Renaldi melaporkan rekan bisnisnya yang berinisial CB ke Polrestabes Palembang atas dugaan penipuan. CB memberikan 2 cek senilai total 950 juta rupiah, namun saat dicairkan cek tersebut kosong. Setelah berkonsultasi dengan OJK dan BI, Reksi disarankan untuk melapor. Ia juga mengaku diblokir oleh CB saat menagih uangnya. Laporan ini kini ditangani penyidik Polrestabes Palembang. Seorang pengusaha muda asal kota Lubuk Linggau, Reksi Renaldi, mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polrestabes Palembang pada Kamis 13 Februari 2025 siang. Dia melaporkan rekan bisnisnya yang berinisial CB yang memberikan sebanyak 2 lembar cek kosong yang hampir senilai 1 miliar, persisnya 950 juta rupiah. Ini baru diketahui oleh korban saat hendak mencairkan 2 lembar cek tersebut di satu bank yang berada di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Sungai Pangeran, Kecamatan Ilir Timur 1. Menurut Reksi, awal mulanya dia memulai kerjasama bisnis dengan terlapor yang beralamat terakhir di Jalan Macan Kumbang, Kecamatan Ilir Barat 1 di bulan November 2024 silam, dan korban mengucurkan dana kurang lebih sebanyak 950 juta rupiah kepada terlapor. Dalam perjanjiannya, pembayaran dilakukan dalam 2 termin, di mana terlapor menyerahkan sebanyak 2 lembar cek dengan masing-masing cek bernominal 475 juta rupiah. Cek pertama diterima korban pada Jumat 3 Desember 2024, sedangkan cek kedua diterima pada Senin 27 Desember 2024 lalu. Begitu mengetahui jika cek yang diserahkan terlapor itu cek kosong, Reksi pun berinisiatif untuk berkonsultasi ke institusi terkait, yakni ke Kanrek 7 Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Sumsel Babel, dan ke Kantor Perwakilan Bank Indonesia atau BI Palembang. Dan setelah konsultasi, pihak OJK dan BI bilang kalau ini penipuan dan menyarankan saya melaporkan ini ke Polrestabes Palembang, ucapnya. Laporan Reksi ke Polrestabes Palembang dengan nomor LP-B-477-2-2025-SPKT-Polrestabes Palembang dengan dugaan tindak pidana penipuan dengan penggelapan. Reksi menyebut pihaknya pun telah berupaya berkomunikasi dengan CB, bahkan saat ditagih secara langsung kontak ponsel Reksi diblokir oleh CB. Reksi mengungkapkan CB ini merupakan salah satu anggota Himpunan Pengusaha Muda atau HIPMI Sumsel. Bahkan sebelum lunas kontrak pertama, dia bahkan bujuk saya untuk ikut usaha baru dia dengan modus pembayaran yang pertama untuk modal usaha kedua. Bahkan itu masih kurang, dia minta tambah lagi, jelasnya. Dengan melapor ke Polrestabes Palembang ini, Reksi berharap agar laporannya ini dapat ditindaklanjuti dan uangnya dapat segera dibayarkan oleh pelapor. Saya sudah berusaha melakukan upaya pendekatan persuasif, tapi justru terlapor memblokir ponsel saya. Sebelumnya, malah dia berusaha membujuk saya agar saya kembali menginvestasikan uang ke bisnis barunya. Dalihnya, uang saya itu akan ditambahkan untuk bisnis yang baru dan meminta saya untuk menambahkan sejumlah uang di bisnis barunya tersebut, pintanya. Kepala SPKT Polrestabes Palembang, AKP Heri, yang dikonfirmasi terkait laporan korban, ini membenarkan. Laporan korban terkait pasal penipuan dan penggunaan pasal 372 dan pasal 378 KUHP telah diteruskan ke penyidik Pidum Satreskrim Polrestabes Palembang, ungkap Heri. Kita untuk melaporkan penipuan cek kosong. Ya, sebelumnya kita sebagai rekan kerja melakukan kegiatan usaha. Nah, kegiatan usaha tersebut yang berinisial CB ini dia mengasih cek kosong untuk pembayaran ke saya. Nah, atas cek tersebut saya menunggu pembayaran berdasarkan jatuh tempo yang dijanjikan. Kan ini kan bukan piutang ya, ini cash tempo. Terus dasar itulah saya untuk berusaha untuk mediasi dengan pihak CB-nya
untuk mengonfirmasi kapan pembayarannya biar segera diselesaikan. Masing-masing cek itu nominalnya 475 juta dan ada 2 cek kosong. Upaya yang kita lakukan ini kan sudah molor jauh nih. Berdasarkan jatuh tempo pembayaran atau cash mundur itu pada tanggal untuk yang pertama itu tanggal 3 Desember, yang kedua tanggal 27 Desember. Kita udah berusaha mengonfirmasi, kita pengen melakukan pencairan di perbankan. Itu banknya Bank Mandiri. Nah, atas itulah kita berinisiatif untuk mencairkan cek tersebut, mengonfirmasi apakah ini benar adanya dana tersebut atau hanya fiktif. Nah, dari langkah tersebutlah saya berinisiatif untuk ke Bank Mandiri yang terkait, yang tertera berada di cek tersebut. Itu di Bank Mandiri Sudirman, Kota Palembang. Nah, saya mengonfirmasi ke pihak bank untuk mencairkan cek tersebut. Setelah diproses oleh pihak bank, ternyata dana kosong. Dari langkah itulah kita pihak bank berusaha komunikasi dengan CIBI terkait kesetiaan dana tersebut. Tapi sampai sekarang belum ada informasi untuk menyelesaikan tanggung jawab tersebut. Kita karena ini menyangkut keuangan perbankan juga, kita datang ke OJK untuk konsultasi mengenai cek kosong tersebut. Kita berusaha untuk konsultasi di mana jalan terbaiknya, karena ini menyangkut keuangan dan perbankan. Jadi disarankan perbankan atau OJK untuk lapor ke pihak kepolisian, karena ini udah menyangkut kriminal. Nah, dari OJK karena ini menyangkut keuangan Indonesia, kita disarankan ke BI, Bank Indonesia. Makanya hari ini kita dari Bank Indonesia kita datangin, kita juga konsultasi, ada juga mediasi ke saya terkait cek kosong tersebut. Setelah dicek, ternyata memang ini mengarahnya ke kriminal. Ya, harapan saya kepada pihak keamanan Republik Indonesia untuk segera mengusut tuntas kasus ini, karena ini sangat merugikan saya. Saya sebagai wirausaha, saya sangat dirugikan. Tim Liputan Silampari TV melaporkan.